Saya tuh kalau mau baca buku atau ngelakuin apapun, diulang lagi, belajar dulu caranya gitu. Jadi kalau mau membaca, belajar dulu cara membaca. Jadi kayak, yuk belajar dulu cara membaca. Gimana sih cara? Jadi kita perlu kayak tahu dulu tujuan kita tuh sebenarnya buat apa, goalnya apa, outputnya apa, outcome-nya apa yang kita pengen. Karena kalau kita nggak tahu kita mau ngapain, buku itu jadi nggak ada maknanya. Kita capek baca buku karena kita nggak ada niat apapun ketika membaca buku. Jadi teman-teman harus punya niat dulu. Oh, aku mau jago misalnya ngomong di depan umum gitu, atau aku mau jago olahraga A, atau aku mau menguasai ilmu B, atau aku mau bisa ngertiin tentang perihal C gitu. Jadi kayak itu penting di depan. Jadi kalau saran saya tulis dulu sebenarnya goal teman-teman apa ketika mau membaca buku. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Yang pertama apa? Saya ulang. Tadi belum disebutin. Yang pertama adalah saya tuh kalau mau membaca buku atau ngelakuin apapun, diulang lagi, belajar dulu caranya gitu. Jadi kalau mau membaca, belajar dulu cara membaca. Jadi kayak, yuk belajar dulu cara membaca. Gimana sih cara membaca? Ini huruf alfabet A, B, C, itu mungkin teman-teman udah tahu, udah jago. Kemudian yang berikutnya, cara membaca buku gimana sih? Googling aja YouTube atau buka artikel-artikel di Google. Bagaimana cara membaca yang baik, bagaimana cara membaca yang benar, how to read fast, how to gimana speed reading itu dan seterusnya. Bacalah 20-30 artikel, habis 2-3 jam, yes, tapi itu jauh lebih bermanfaat dibanding teman-teman langsung baca terus stres, bingung, capek, berhenti di jalan, bukunya ditutup, sehingga habis itu yang nggak jalan lagi. Jadi kayak saran saya, game pertama sebelum membaca, belajar cara membaca dulu. Kalau buku-buku pertama, kalau teman-teman memang mau menginstal habit budaya membaca, misalnya kayak saya coba 1 hari 1 buku, kita lihat juga istiqomah atau konsistennya sampai kapan ya. Tapi yang pertama itu beberapa buku cara membaca, bagaimana memahami bacaan, bagaimana mengingat apa yang dibaca, bagaimana merangkum apa yang dibaca, bagaimana speed reading is good one, ada baca kilat, ada baca cepat, ada semua itu kayak mungkin 5-6 buku cukup. Kemudian baca 10 atau 20-30 artikel, terus nonton 10 video gitu. Mungkin habis semingguan lah untuk itu. Tapi habis itu kita setelah itu membaca buku apapun jadi jauh lebih enak, bener-bener jauh lebih enak dibandingkan kita langsung baca terus kayak ngerasa aku kayaknya nggak hobi baca, kayaknya aku nggak suka baca, kayaknya ini bosan, kayak aku lupa lagi apa yang aku baca gitu. Kenapa? Karena kita nggak belajar cara membaca. Jadi step pertama adalah belajarlah cara membaca. Dengan gimana? Google, YouTube, baca buku tentang cara membaca. Yang kedua tadi, tentukan tujuannya, tulis. Saya mau meningkatkan omset saya misalnya dari 1 juta menjadi 1 miliar per bulan. Saya mau mendapatkan kekasih hidup misalnya. Saya mau mendapatkan apapun yang kalian pengenin, tulis dulu. Kemudian step ketiga, cari buku-buku terbaik di bidang itu dan tentang itu. Jadi kalau misalnya Facebook about marketing, ketemu Facebook about sales, ketemu buku terbaik tentang leadership, ketemu. Itu kayak di Google banyak banget review-reviewnya. Baca bentar review-reviewnya itu, kayak orang siapa aja merekomendasikan buku apa. Nanti muncul pola, buku itu muncul lagi, sehingga muncullah kayak mungkin 5-6 buku yang direkomendasikan di topik itu yang terbaik di dunia. Kalau mungkin teman-teman belum nyaman bahasa Inggris, terbaik di Indonesia. Itu kayak membantu banget sih untuk kayak oke, this is the best book in this field gitu. Jadi karena buku, kalau kita ke toko buku, ke Gramedia, ke Togamas, Periplus, ke Kinokuniya, itu buku bener-bener banyak. Dan kita kadang terkecoh dengan yang ya covernya bagus mungkin, ya karena kita mungkin cuma bisa lihat covernya kalau di Indonesia ya, karena bukunya diplastikin. Kalau di luar itu buku nggak diplastikin biasanya. Jadi bisa kita lihat agak dalam-dalamnya juga, apakah buku ini benar-benar bagus atau cuma covernya aja yang bagus. Jadi review dulu, cari review buku-buku yang terbaik di bidang itu. Dan kenapa aku bilang 5, 6, 7 gitu. Cukup 5-7 menurut saya, satu topik ya. Itu biasanya
agar kita nanti dapat yang namanya benang merah. Jadi kita nggak yang habis dapat satu buku terus ngerasa kayak udah paling jago, paling pintar, terus kayak nanti ternyata belum ketemu benang merahnya. Tapi kalau kita baca 5-7 buku atau kalau bisa 10-15 buku tentang satu topik itu, tiba-tiba kita kayak jauh lebih paham, jauh lebih ngerti, jauh lebih make sense, jauh lebih tahu common sense-nya untuk kayak, oh berarti ini diginiin nih. Bener sih, ini bilang ini sih, itu bilang itu, riset ini bilang itu, teori itu bilang itu gitu. Kemudian kayak yang survei ini mengatakan seperti itu, bener nih, berarti kita pede banget ketika jalaninnya. Jadi ingat, belum dikatakan belajar jika belum ada perubahan. Jadi kita itu belajar yang memang harus ada perubahan, ada yang dipraktekin, ada yang dilakuin, bukan yang jadi belajar tiap hari pagi siang malam tapi nggak pernah praktek. Nah, ketika teman-teman sudah nemuin buku-buku itu, ketika baca buku, ini yang saya lakukan, saya nggak tahu benar atau salahnya menurut teman-teman, tapi menurut saya biasanya saya baca dulu covernya pelan-pelan, kayak oh buku ini tentang ini, cover depan, cover belakang, kemudian kata pengantar somehow itu kalau di tesis disertasi kayak abstrak, kita bisa tahu hampir semua isi buku dari kata pengantar. Nah, kemudian yang saya buka halaman belakang tentang siapa penulisnya, jadi kayak itu mencoba membangun koneksi dengan penulisnya. Oh, orang ini gini, dia pernah ngelakuin ini, banyak sekali hal ini, dia pernah kesini, pernah kesana, pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin itu, track recordnya, portofolio itu kayak saya bayangin, visualisasikan bahwa orang itu. Jadi ketika saya baca, saya bayangin orang itu lagi dongeng ke saya bayangin kisah hidup dia, saya bayangin pengalaman dia, bayangin cerita gagal, cerita suksesnya dia, sehingga saya jadi relate banget sama buku itu karena saya terkoneksi dengan penulisnya. Atau mungkin kita dapat hidayah barokah atau kayak dapat ridhonya si orang yang nulis itu, sehingga kayak kita connect. Kalau nggak, buku itu jadi sekedar benda mati, tapi kalau kita bayangin orang itu, kehidupan dia, dan juga kayak dia mengajarkan itu ke kita, itu akan jadi jauh lebih ngefeel bahwa orang itu been there done that, dan kita kayak sedang mencoba belajar dari dia. Jadi itu poin nomor berapa aku juga udah nggak tahu, aku lanjutkan aja. Poin berikutnya adalah daftar isi. Daftar isi itu kayak somehow kita bikin contekan. Kita udah kebayang nanti di bab ini gini, bab itu, bab ini, dan seterusnya. Kayak kita udah tahu nanti bahas ini, bahas itu. Pelan-pelan itu kita jadi tahu buku ini tentang ini. Itu bikin otak kita jadi jauh lebih memahami itu. Berikutnya, bukan terakhir sih. Berikutnya ketika kita sudah cover depan belakang, kata pengantar, penulis, dan daftar isi, kita tuliskan, terserah mau di bukunya atau di kertas lain, kayak aku mau mendapatkan ini dari buku ini, aku mendapatkan apa goal kamu baca buku ini specifically, karena semua itu tergantung goalnya. Kayak kalian nonton film, film favorit ditonton beberapa kali, berkali-kali, itu kayak nemu hal baru terus. Buku juga sama, kita bisa baca buku yang sama yang kita baca 5 tahun lalu, tapi maknanya beda banget sekarang gitu. Jadi kayak nanti lagi, tapi poinnya adalah tujuannya apa sih baca buku itu gitu kan. Good. Setelah itu ya baca aja bukunya pelan-pelan dari depan kalau mau pelan. Tapi kalau mau cepet ya tadi teman-teman tingkatkan ilmu speed reading, baca cepatnya. Banyak banget cara untuk membaca cepat, dan ingat, baca cepat itu berkualitas, bukan berarti baca cepat tidak berkualitas. Kalau mau tahu, Anda baca pelan-pelan lah dari halaman 1 sampai halaman 350 gitu misalnya. Aku nanya yang di bab 3 tadi apa, atau halaman 50 apa, mungkin teman-teman juga lupa. Kenapa? Karena memang tidak semua informasi penting bagi kepala kita. Tapi ingat, itu sudah masuk. Bisa jadi masuknya di bawah sadar, bisa jadi ingatnya nanti entah kapan. Jadi itu yang berikutnya. Kita baca dari depan sampai belakang, bisa pelan-pelan, bisa cepat-cepat, tergantung teman-teman. Dan yang paling penting menurut saya adalah ada kertas, buku, atau laptop, atau handphone yang offline, yang nggak boleh online, untuk mencatat apapun yang kalian temukan. Jadi nemu, oh ini kayak bagus nih, ini tulis aja, ketik aja. Jadi jangan nunggu nanti, karena nanti momennya hilang. Waktu dapat moment of truth, dapat sesuatu yang bagus, langsung tulis aja. Walaupun cuma satu kalimat atau beberapa kata, itu that's really good. Jadi kayak langsung aja lakuin, tulis, langsung aja kasih notes gitu. Atau kalau teman-teman bukunya memang maksudnya senang dengan langsung dicoret di bukunya, di stabilo, that's also okay, karena bukunya milik teman-teman juga. Jadi
itu yang jadi poin berikutnya. Tulis, catat. Misalnya kalian mau, oh aku bisa ngelakuin ini di kantor, tulis gitu. Oh aku bisa ngelakuin ini di tim, tulis gitu. Tulis aja gitu. It's okay. Just write it down, jot it down, write it down. Tulis. Dan mungkin nggak banyak, satu halaman kali dari satu buku sampai akhir. Nah, satu halaman ini sebenarnya yang kalian butuhkan dari satu buku. Apa yang kalian dapetin, apa yang kalian pelajari, apa yang mau kalian lakukan. Kalau mau lebih bagus, nanti nulisnya biasanya dengan mind mapping. Mind mapping itu adalah salah satu cara nyatet yang paling bagus. Kalau pakai handphone atau komputer atau laptop pun juga sudah banyak software mind mapping. Sehingga karena mind mapping itu mengikuti cara alur pikir kita. Mungkin orang lain baca bingung, tapi kita baca paham banget. Karena kita yang bikin alur berpikir kayak spider diagram sebenarnya kalau zaman dulu. Itu yang bikin si Tony Buzan dulu 1974, dia salah satu ahli psikologi yang ngenalin ini di televisi sampai akhirnya bikin bukunya, bikin trainingnya, sertifikasinya mind mapping, and that's really awesome. Aku senang banget dengan mind mapping juga, pakai spidol, pakai buku gambar gitu, itu membantu banget di komputer, di laptop, di manapun itu bisa kita tulis juga yang namanya pakai apps-nya atau software-nya atau pakai website-nya. Nah, teman-teman, ketika sudah seperti itu tahapan baca buku sudah lebih mantap. Kemudian kalau ditambahin apa yang akan saya lakukan setelah membaca buku ini, 1, 2, 3, cukup 3, 4, 5 hal lah, jangan banyak-banyak, 1, 2, 3 hal aja. Aku mau gini, aku mau gitu, dan lakuin langsung. Kalau memungkinkan ya lakukan langsung, kalau enggak ya tentukan kapan mau dilakukan, gimana ngelakuinnya atau siapa yang ngelakuinnya gitu. Kalau saya, salah satu yang saya senang adalah ketika selesai baca buku, selain nulis itu saya senang sharing tentang buku. Bukan tentang buku sih, saya lebih biasanya tentang ilmu yang didapat gitu. Ketika sharing itu kayak sebenarnya afirmasi ke dalam diri sendiri juga, bahwa aku udah sharing, aku ingat apa yang aku sharing, dan itu mengajar adalah salah satu cara belajar. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian itu juga bikin kayak tamparan ke diri sendiri, masa aku sharing ini tapi aku nggak ngelakuin, itu kayak makin termotivasi untuk ngelakuin apapun yang dikatakan, apapun yang diucapkan, sehingga itu membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Kemudian tadi ditambahin 5 sampai kayak 10 buku di topik spesifik yang sama gitu. Jadi misalnya belajar renang, ya udah coba 5 buku tentang belajar renang. Misalnya mau belajar ski, coba 5 buku tentang belajar ski gitu, dan seterusnya. Biasanya juga komplementari ya, kalau habis baca buku tentang sesuatu, saya misalnya langsung lihat videonya gitu, itu kayak membantu sih. Jadi kayak misalnya buku biografi si A gitu, habis itu nonton video biografi si A, itu kayak langsung nge-cross bahwa oh itu yang diceritakan di buku itu gitu. Terima kasih teman-teman, selamat membaca dan selamat belajar.